Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep green building. Jadi yang kita bahas bagaimana bangunan yang akan kita bangun atau ya dalam bentuk bangunan perumahan ataupun gedung, itu saat ini diusahakan harus memiliki konsep green building atau bangunan ramah lingkungan. Nah, apakah ini yang bisa kita sebut sebagai green building, di mana bangunannya berwarna hijau, atau yang seperti ini, biasa yang sering kita temukan bagaimana bangunan-bangunan di kota-kota besar sangat megah. Tetapi apakah ini ramah lingkungan walaupun bangunannya megah? Apakah sudah bisa menjamin kalau ini termasuk ke dalam green building? Atau yang seperti ini. Nah, ini yang mungkin sering teman-teman lakukan temukan terutama di daerah-daerah di mana banyak perusahaan-perusahaan besar yang bisa dibilang belum ramah lingkungan, tapi mereka mengkampanyekan kami adalah perusahaan yang ramah lingkungan. Ini sering terjadi dulu di tempat kita, yaitu di Indonesia. Nah, kenapa bangunan ramah lingkungan ini sangat dibutuhkan untuk saat ini? Karena isu-isu lingkungan itu semakin lama menjadi isu yang sangat mendunia lah, bisa dibilang seperti itu. Ini beberapa fakta bisa teman-teman lihat bahwa isu-isu lingkungan yang ada saat ini contohnya adalah climate change, bagaimana terjadi perubahan iklim. Nah, ternyata kita bisa melihat pembangunan ataupun bangunan memiliki dampak terhadap lingkungan, yaitu ternyata bangunan yang dibangun itu biasanya mengkonsumsi 30% dari energi yang ada di dunia. Dan bangunan juga mengkonsumsi 12% dari air yang ada di dunia. Dan bangunan itu sendiri juga berkontribusi 35% terhadap gas rumah kaca. Jadi bangunan itu ternyata memiliki dampak terhadap lingkungan. Dampak lain ataupun dampak sampingan dari adanya bangunan-bangunan itu biasanya ada dari segi transportasi ataupun dari segi keberlanjutan ekologi. Ini nanti akan kita lihat seperti apa konsep bangunan ramah lingkungan yang ada saat ini. Selain itu, mungkin teman-teman sudah pernah dengar yang namanya Sustainable Development Goals, di mana program ini diharapkan dapat memberikan keberlanjutan kehidupan kepada kita semuanya. Green building ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals ini. Kontribusi green building terhadap program SDGs atau Sustainable Development Goals diharapkan dengan adanya konsep green building ini, maka bisa meningkatkan kesehatan manusia ataupun nanti juga bisa diharapkan penggunaan renewable energi yang lebih tinggi. Selain itu juga bisa dari segi inovasi desain yang ramah lingkungan sehingga dapat menekan perubahan iklim, ataupun dari segi produksi bersih, atau nanti juga bisa perusahaan-perusahaan
yang ada di dunia juga memiliki atau mengadopsi konsep green building sehingga semuanya ramah lingkungan dan bisa meningkatkan biodiversitas dan juga bisa terus menjaga lingkungan terutama dari sisi sumber daya alam yang ada. Nah, apakah yang dimaksud dengan green building atau bangun ramah lingkungan tadi? Nah, kalau dari segi pengertiannya, yang dimaksud dengan green building adalah cara untuk meningkatkan efisiensi dengan bangunan di mana penggunaan sumber daya energinya, sumber daya air, dan material itu dapat mereduksi dampak lingkungan, dampak bangunan atau dampak bangunan tersebut terhadap kesehatan manusia dan juga terhadap lingkungan. Nah, jadi intinya bangunan yang harus kita bangun itu harus mereduksi ataupun meminimalisir dampak terhadap kesehatan manusia dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Di Indonesia saat ini sudah ada Green Building Council Indonesia namanya, di mana Green Building Council Indonesia atau yang biasa disingkat dengan GBCI ini merupakan lembaga non-profit yang memberikan penilaian terhadap bangunan-bangunan di Indonesia, apakah bangunan tersebut layak atau tidak dinyatakan sebagai bangunan yang ramah lingkungan. Berdasarkan GBCI, yang dimaksud dengan green building adalah bangunan yang dari tahap desain, tahap konstruksi, dan pada saat operasional dan tahap perawatannya itu berbasis kepada 3 tujuan atau target. Yang pertama, targetnya bangunan tersebut harus bisa mereduce atau mengurangi penggunaan sumber daya alam, baik dari sisi energi, dari sisi air, dan dari sisi materialnya. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu bangunan yang dibangun itu pada tahap desainnya, konstruksi, operasional, dan maintenance juga harus bisa meminimalisir dampak lingkungan yang ada. Nah, baik dari sisi limbahnya, baik limbah cair ataupun limbah padat, ataupun dari sisi tempatnya. Nah, untuk tempat biasanya yaitu lahan biasanya. Nah, saat ini di Indonesia juga sudah ada konsep koefisien dasar bangunan, di mana kalau teman-teman memiliki lahan 10 hektar, nah, maka ke 10 hektarnya ini tidak boleh dibuat bangunan, tetapi biasanya maksimal hanya 60 atau 70% yang boleh digunakan sebagai bangunan, dan sisanya 30 atau 40%-nya itu digunakan untuk ruang terbuka hijau. Sehingga lahan kita itu juga bisa bermanfaat atau bisa menampung air biasanya atau digunakan untuk aktivitas lainnya, tetapi tidak untuk bangunan. Nah, yang ketiga, bangunan yang ramah lingkungan harus berbasis pada bagaimana bangunan tersebut meningkatkan kesehatan udara dalam ruangan, kesehatan ruangan dan kenyamanan. Di sini termasuk kepada udaranya harus bersih, terus bangunan tersebut juga memiliki suhu udara yang nyaman ataupun dan juga tidak panas. Terus dari sisi kebisingan diharapkan juga bangunan ramah lingkungan ini harus memiliki tingkat kebisingan yang rendah. Nah, sehingga orang yang ada di dalam bangunan yang tersebut nyaman untuk tinggal di tempat tersebut.
Nah, seperti janji saya kemarin, teman-teman pada pertemuan kali ini ada tugas green building. Nah, nanti silahkan teman-teman mencari bangunan yang ada di dunia, bisa jadi industri ataupun gedung perkantoran ataupun hotel dan lain sebagainya yang memiliki konsep green building. Nah, setelah itu teman-teman review. Nah, apakah bangunan tersebut memiliki ketiga tujuan ini, nah, atau tiga target ini, bagaimana bangunan tersebut bisa mereduksi penggunaan sumber daya alamnya dari segi energinya, airnya, dan materialnya. Nanti teman-teman silakan review bagaimana konsep pada bangunan tersebut supaya mereka ataupun pengelola bangunan tersebut bisa mereduksi penggunaan energi, penggunaan air, ataupun penggunaan materialnya. Dan juga apa usaha-usaha bangunan tersebut dalam mengurangi, meminimalisir dampak lingkungan baik dari limbah padat ataupun limbah cairnya, dan bagaimana hubungannya dengan luas bangunan dengan luas lahan yang ada. Nah, nanti silakan teman-teman review. Poin pertama dan kedua itu wajib, sedangkan yang ketiga ini tidak wajib. Nah, silahkan kalau mau teman-teman review tidak apa-apa untuk masalah improve indoor health dan comfort, masalah kenyamanan, karena teman-teman teknik lingkungan biasanya fokus kepada poin 1 dan 2, yang ketiga biasanya teman-teman dari arsitektur. Nah, jadi silahkan teman-teman cari nanti bangunan yang ada di dunia, dan sebelum direview, teman-teman wajib mencantumkan jenis ataupun nama bangunannya di kolom komentar di Classroom, sehingga tidak ada yang sama satu sama lain bangunan yang direview nanti. Nanti akan saya buatkan di Google Classroom. Waktu pengerjaan nanti akan saya sampaikan di Google Classroom.